Kalau sabun diruqyah ini benda mati. Adapun meruqyah madu ini bagian dari cairan. Yang rajih meruqyah air. Itu ada sunnahnya. Hadisnya disahihkan oleh Syekh bin Baz. Ya, meruqyah air dengan meludah kecil ke air tersebut. Maka antum jangan langsung menjelek-jelekkan tokoh-tokoh agama ketika antum melihat mereka dibawakan air untuk diruqyah Al-Quran. Kalau itu adalah Al-Quran tidak masalah. Antum harus insaf, harus adil dalam bersikap. Ya. Kalau antum lihat di Yaman itu hampir rata-rata syekh kita, banyak dari syekh kita habis darus orang udah datang bawa aqua ke Syekh Imam. Sebelum syekh turun dari meja baca. Ya, karena memang ada hadisnya. Jadi antum nanya asal mencela. Lihat abu ini abu itu, puru-puru lumayan. Antum nggak insaf namanya. Pas nanti dipoto syekh antum gimana? Nah, sama kok syekh kamu syekh kamu karan anak paham tepat. Udah sulit untuk diluruskan secara ilmiah. Andai kata yang dia bacakan adalah Al-Quran. Tadi kaidahnya apa? Selama bukan syirik. Zaman Syekh Imam itu kadang begitu darus modal sudah ada 3 aqua di mejanya. Ya. Kalau Syekh Abdul Rahman beliau nggak mau. Baik, ya. Maka kalau madu tidak mengapa, tapi kalau sabun tidak boleh, ya. Ya. Terus apanya yang diruqyah di sabun? Setelah itu dimakan sabunnya, dipakai? Tidak. Ya. Nabi SAW hanya meruqyah air. Bahkan mereka mau berangkat perang aja tidak diruqyah pedang mereka. Sama Nabi, ya kan? Pedangnya nggak di, daun bidara pun nggak di ini. Jangan terlalu berlebihan lah dengan daun bidara. Yang menjadi utama adalah tauhid seorang hamba dengan Allah. Nah, adapun dimandikan dengan daun bidara, ya sebatas itu, ya. Jangan sampai dia meyakini daun bidara lebih dahsyat pengaruhnya daripada Al-Quran. Ya, semangat memeliharakan daun bidara agar terjaga dari sihir digunakan untuk ruqyah, tapi nggak semangat baca Al-Quran. Kan kebalik. Jadi kesannya bahwa daun bidara jauh lebih pengaruh daripada Al-Quran. Ya, apalagi sebagian orang memang untuk bisnis dari lutut pun keluar idenya. Di lututnya pun keluar akalnya. Ya, daun bidara keutamanya ini karena memang dia sedang jual bibit daun bidara. Ini nggak boleh memperjualbeli ayat. Kalau tujuannya itu, ya habatus sauda tulis ayat hadis di botolnya. Memang benar ada hadis tentang habatus sauda, tapi digunakan hadis tersebut untuk mempromosikan produkmu, ini nggak boleh. Nah, wallahu a'lam bishawab. Maka tidak benar yang seperti itu. Nabi hanya meruqyah air. Sampai waktu itu, ya kita ya baru-baru belajar, ada orang kita ruqyah memang sudah ratusan jin di tubuhnya. Kita ruqyah sampai jam 2 malam. Semua teman-teman udah capek. Imamah di ruqyah. Sorbannya dipasangkan di kepala. Teriak-teriak. Orang semakin yakin lagi. Ada yang ngambil karet. Di ruqyah karetnya diikat jari jemarinya. Ada yang ruqyah air di ember. Taruhkan kaki ke dalam. Ini kan pelecehan. Al-Quran di ruqyah. Ya kan? Ini setelah anda belajar. Masya Allah. Berarti korban syaitan kita saat itu. Menang syaitan kan? Menang dia. Munculnya akidah yang tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ya udah kalau begitu ruqyah aja semuanya. Baju dia, celana dalamnya, ruqyah istrinya, ruqyah kasurnya, selimutnya, ya kan, nasinya, ya sepeda motornya, mobilnya. Jadi semuanya ruqyah, bukan hanya sabun ruqyah nanti. Selimut ruqyah pun akan dijual. Inilah ketika orang nggak belajar akidah, pasti sikapnya itu satu dari 2 hal. Ifrat, tafrid. Ya, ifrat berlebih-lebihan, ya, berlebih-lebihan, terlalu lebay, alay, atau tafrid, menjadi kaku terhadap agama ini. Maka sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya para salaf. Tidak disebutkan Abu Sa'id memukul, tapi kalau andai kata ada yang memukul dengan cara yang tidak memudaratkan, maka sebagian ulama membolehkan. Tapi Syekh Albani melarang keras itu. Syekh Albani bertanya kepada seorang aktivis ruqyah yang suka main pukul. Kata dia, ya Syekh, ketika saya pukul ada perubahannya, pengaruh. Syekh bertanya, Al-Quran cukup enggak? Kalau kamu tidak pukul, sekedar baca Al-Quran, Al-Quran cukup enggak sebagai sumber ruqyah? Kata Syekh Albani. Syekh Albani itu kalau berdebat luar biasa cerdas. Belum pernah dikenal orang di masa beliau itu ada orang yang bisa menang diskusi di depan Syekh Albani. Ya, di depan Syekh Albani. Belum pernah ada kejadian. Syekh Abdul Muhsin membawa hadis tentang larangan puasa Sabtu, hari Sabtu, ya, tentang tahrikul asabi. Di luar Syekh Albani mungkin kita bisa
kritik pendapat beliau dengan ilmu. Di depan beliau Syekh Mukbil bilang seperti dia rantai mulut kita. Kata beliau, Al-Quran cukup nggak? Kalau kamu nggak pukul, sekedar baca Al-Quran, kira-kira Al-Quran itu cukup nggak untuk sebagai sumber ruqyah? Dia pasti akan terjebak dengan satu dari dua jawaban. Kedua-duanya kena dia. Kalau dia bilang nggak cukup, bisa murtad, ya kan? Al-Quran nggak cukup, ya kan? Kalau dia bilang cukup, berarti nggak perlu mau pukul. Maju kena, mundur kena dia. Syekh Albani cerdas sekali.